idza mata ibnu Adam, apabila ibnu Adam itu mati, inqata'a amaluh, maka putus amalnya, dia nggak bisa ibadah lagi. Bapak nggak bisa ibadah lagi, saya nggak bisa sholat lagi. Lah, ini kekhususan daripada para rasul, orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalnya Nabi Yunus baca talbiyah itu di dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi Yunus baca talbiyah. Selanjutnya para jemaah sekalian, singkat saja pada titik berkaitan dengan adab kubur dan siksa kubur. Tentu bagi kita orang Islam, orang mukmin, orang yang biasa ini, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mendapatkan nikmat kubur, atau kemungkinan yang kedua, kita mendapatkan adab kubur. Makanya kalau saya pribadi, kalau ada orang wafat, bagaimana sekiranya husnul khotimah, saya talqin kan, sekiranya matinya membawa iman. Kupingnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau sudah ngomong la ilaha illallah, enggak usah ditalqin lagi, biar akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah atau Allah. Kalau dia ada suara lirih Allah, cukup itu. Jangan ditalqin lagi, jangan direcokin lagi. Kalau yang lain boleh baca surat Yasin, surat Ar-Ra'd, surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Tapi kalau yang si calon mayit itu, yang nazar itu sudah ngomong Allah atau la ilaha illallah, diam. Kalau dia ngigo lagi, talqin lagi. Apa tujuannya? Agar akhiri kalimat yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Jadi Bapak jangan menganggap begitu saja Kiai. Iya, memang begitu. Tidak repot, maka kemurahan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, talqinnya itu nggak dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah, karena orang yang sakarat itu kan susah, apalagi sampai la ilaha illallah Allah saja itu untung sudah. Itu para jemaah sekalian, apalagi sampai Muhammadur Rasulullah. Maka talqin yang dianjurkan la ilaha illallah. Ya, tujuannya agar nanti meninggalkan dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini password para jemaah sekalian, password sama dengan kita kalau masuk ATM ya. Ya passwordnya 6 angka, tek. Kan gampang itu. Nanti keluar duit itu. Kalau ada saldo ya. Kalau ada saldo. Kalau nggak ada ya minta maaf itu. Saudara-saudara sekalian, ini kemungkinan yang kedua, kita akan mendapatkan adab, naudzubillah. Maka saya secara pribadi, dan itu ada dasarnya, namanya talqin. Kalau ada orang yang wafat, saya duduk di atas kuburnya. Misalnya sekarang, mohon maaf, saya contohkan ibarat kepala ini. Kepala. Kan di sini ada batu nisan. Posisi saya sebagai kiai, sebagai ustadz yang talqin, mengajarkan kepada orang yang ada di dalam kubur, sebelah sini. Ini kan kiblat ya. Sebelah sini. Seakan-akan saya sedang berdialog dengan orang ahli kubur, bukan sebelah sini. Kalau sebelah sini kan membelakangi saya, karena dia sedang menghadap ke kiblat. Dan biasanya saya talqin, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Biasanya saya pakai bahasa Arab, cuma enggak apa-apa diterjemah. Kalau si mayit ini atau orang yang ada di dalam kubur ini kan sudah dapat translate langsung dari Allah. Sudah tahu apa yang diucapkan saya walaupun pakai bahasa apapun. Lanjut saya ajarkan kan. Al-an qad sirta fi adbaqis thara. Sekarang kau ada di tengah-tengah orang mati di bawah tanah. Wa baina asakiril mauta. Fa idza ja'akal malakan al-muwakkalani bik. Apabila datang dua malaikat nanti namanya Munkar Nakir akan datang kepada kamu. Fala yubzi'ak wala yurhibak.
jangan kau takut, jangan kaget. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jal. Karena keduanya adalah makhluknya Allah. Fa idza sa'alak, apabila dia bertanya, keduanya bertanya kepada kamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma imamuka, siapa imammu? Fakul, jawab bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, dengan lisan yang jelas dan i'tiqad yang benar. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, Quran imamku, Ka'bah kiblatku, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat adalah saudaraku. Itu biasanya saya begitu. Kalau ada orang wafat, tidak ditinggal begitu saja. Walaupun ya nggak wajib Pak ya, nggak wajib. Ada Pak Kiai cuma dibacain doa, ya silakan. Tapi kalau saya talqin, ya ini diajari, dikasih contekan. Karena setelah ini dia akan kedatangan dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dan ini akan menanyakan kepada keduanya tentang kelakuannya itu. Para jemaah sekalian, maka saat itulah orang tersebut akan mendapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, mendapatkan nikmat kubur atau naudzubillah azab kubur. Saudara-saudara sekalian, ini jangan dikira mereka yang sudah wafat itu tidak mendengar. Secara khusus saya sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus Nabi Muhammad ini, nanti umatnya. Rasulullah itu dikatakan man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Man shalla alayya, barang siapa membaca salawat kepadaku. Misalnya Bapak datang ke Madinah, di kuburan Rasulullah, di makam Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, kan begitu kan? Mohon ingetin ya, dari tempat ini selfie itu sementara taruh dulu. Mari ibarat Bapak di depan saya sedang pengajian selfie gitu. Pedulinya kepada orang jauh, padahal di depan saya kan kurang ajar itu. Bapak saya pengajian saja, Bapak main HP, saya marahin ini. Untung nggak ada yang main HP. Kadang-kadang kan nggak sopan. Makanya saya pesan kepada jamaah umroh, jamaah haji yang sedang berziarah kepada Rasulullah, tolong jaga adab, jaga kesopanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan man shalla alayya inda qabri, barang siapa membaca salawat di samping kuburanku, sami'tuhu, aku mendengar. Wa man shalla alayya naiban ballaghtuhu, kalau ada orang titip salam, jenengan umroh atau haji kan ziarah tuh, ya titip salam ya kepada Nabi Muhammad SAW, akan dijawab oleh Rasulullah. Ini para jemaah sekalian, nanti hadisnya baca sendiri, saya hati-hati terhadap hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar isnaduhu jayyid. Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan hadis daripada sanad daripada hadis tadi adalah jayyid. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikah sayyahina fil ard. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai malaikat, di mana tugas malaikat ini adalah sayyahina fil ard, melakukan patroli, jalan-jalan, nyari apa? Orang-orang yang membaca sholawat kepada aku. Dicari siapa yang baca sholawat, siapa yang baca sholawat, sendirian atau berjamaah, dicari itu. Yuballighuni an ummatis salam. Jadi tugas malaikat itu ngabarin Nabi Muhammad, ini si fulan membaca sholawat. Itu artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kuburnya itu hidup di dalam alamnya. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikah sayyahina fil ard yuballighuni min ummati
Misalnya fulan salam alaika wa yusalli alaika, fulan yusalli alaika wa salam alaika. Pokoknya intinya tugas malaikat itu satu. Nabi Muhammad, ini jamaah di Masjid Darussalam kota wisata baca sholawat. Kami menyampaikan informasi. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Lah ini kaitannya dengan bahasan sekarang bahwa orang-orang yang soleh, utamanya Sayyidina Rasulullah SAW, itu hidup di dalam kuburnya. Qala Rasulullah SAW, hayati khairul lakum, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, wa wafati khairul lakum, tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidullah alaihi, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Rasulullah menyampaikan, hayati, hidupku, saya waktu hidup, ya khairul lakum, baik buat kamu, bagus buat kamu. Kalau saya hidup, termasuk juga apa manfaatnya ya? Kamu bisa ngobrol, dialog langsung, bertanya masalah agama. Tetapi wa wafati khairul lakum, matiku, wafatku, ketiadaanku khairul lakum, itu juga baik buat kamu. Kenapa? Tu'radu ala a'malukum alayya, amalmu itu ditampakkan kepadaku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih, kalau saya melihat umatku amalnya kok baik, ibadahnya kok baik, saya bersyukur, alhamdulillah umatku baik. Senang Rasulullah. Tapi sebaliknya, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum, kalau saya melihat umatku enggak benar, maksiat saja yang dia lakukan, maka saya akan memintakan ampun, mintakan istighfar kepada orang tersebut. Ini penekanan bahasan saya ingin katakan Rasulullah itu hidup. Makanya ayolah, kalau kita jadi umat Nabi Muhammad, Rasulullah akan melihat ya. Belum lagi malaikat Raqib Atid. Rasulullah melihat. Mari bayangkan, jangan membuat sedih Rasulullah. Jangan sampai kita membuat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat ini. Bahkan Nabi mendoakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang dikatakan tadi, istaghfartu, saya akan memohon istighfar kepada Allah untuk kamu sekalian. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan orang tua kita? Orang tua kita kan yang sudah tahu. Dalam Al-Quran surat At-Taubah begini, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini surat At-Taubah, Pak. Wa qul i'malu, i'malu, hei kamu sekalian, saya dengan Bapak, i'malu, berbuatlah, beribadahlah, berbuat yang baik. Fasayarallahu amalakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan, akan menampakkan amalmu. Dan siapa lagi yang melihat? Wa rasuluh, rasulnya juga melihat. Wal mu'minun, orang mukmin juga melihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya terus baca hadis dulu, nanti kita bisa terangkan satu-satu, Pak, secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna amalakum tu'radu alayya. Mohon maaf. Inna amalakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amalmu, sudah tampil ya. Sesungguhnya amalmu tu'radu ala aqaribukum, itu ditampakkan kepada kerabatmu. Ini amal saya nih. Bapak sekarang ngapain? Sholat berjamaah, amal, ibadah, sedekah, baca Quran. Itu yang namanya kerabat, apakah itu bapak, apakah itu nenek, apakah ibu kita. Ditampakkan nih anakmu, ini keturunanmu. Jadi mereka-mereka yang wafat itu ditunjukkan.
Jadi Bapak jangan merasa heran, jangan merasa heran. Kalau sekarang kan yang penting imannya. Tapi sekarang kan mendekati Pak. Zaman sekarang ini dengan teknologi yang canggih. Dengan cuma modal pulsa berapa. Pengajian saya ini disaksikan oleh ribuan orang. Gak usah nunggu di akhirat. Disaksikan oleh orang Amerika bisa. Orang Saudi juga bisa. Hanya nonton YouTube kan. Jadi jangan merasa, masa iya ya Pak Kiai ditunjukkan. Lah kalau hadisnya macam begini diterangkan ya, teknologi tentu ya 10 tahun ke depan makin canggih. Semua apa yang kita lakukan itu diketahui. Makanya bapak-bapak dengan saya nggak bisa bohong. Misalnya saya nonton YouTube atau buka Facebook atau buka TikTok. Itu yang muncul iklannya bapak dengan saya beda walaupun yang ditonton sama. Karena mereka punya alat untuk mengetahui bapak pernah buka apa. Kalau kita yang dibuka baik-baik, maka yang nyamperin itu iklan baik-baik. Bener nggak? Na'udzubillah kalau yang dibuka maksiat, ya bu siat, pak siat itu nyapa juga itu. Ini para jemaah sekalian. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa apa yang saya baca di dalam hadis ini bukan sesuatu yang aneh ya. Karena ternyata zaman sekarang sudah luar biasa. Amal kita, kelakuan kita itu ditampakkan dengan adanya teknologi ini, pakai kamera saja ini. Qala Abu Hurairah, "Inna a'malal ibad tu'radu ala aqribihim min mautahum." Sesungguhnya amal hamba-hambanya Allah tu'radu ala aqribaihim, ditampakkan kepada kerabatnya. Ditampakkan. Kepada siapa? Kepada mereka yang sudah wafat. Nah ini saudara-saudara sekalian. Makanya kalau kita ingin menyenangi mereka, orang yang sudah wafat itu ziarah kubur di sana, karena mereka itu dikatakan mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil muhawwis ya. Mayit di dalam kubur tidak ubahnya orang yang tenggelam minta tolong. Tolong saya, bantu saya, tolong saya. Seperti orang tenggelam. Makanya ketika orang baca doa, baca Fatihah, cuma istilahnya mohon maaf jangan diperdebatkan ya Pak ya. Adapun nanti sampai di Indonesia istilahnya tahlilan, doa arwah, haul, itu istilah. Mohon jangan berdebat di titik itu. Intinya adalah ihda'us sawab itu. Ihda'us sawab menghadiahkan pahala, itu intinya. Kalau istilah-istilah antar satu daerah dengan daerah yang lain beda. Kalau di Aceh itu bukan tahlilan, malah saya dengar itu disebut dengan somadihan katanya. Karena yang dibaca qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kalau ada orang wafat itu dibaca somadihan. Kalau di Jawa disebut tahlilan. Prinsipnya satu, yakni menolong kepada mayit. Dengan apa? Ihda'us sawab. Yani ihda'us sawab apa? Menghadiahkan pahala. Makanya di sini terhibur orang yang wafat itu kalau diziarahi. Apa hadisnya? Saya bacakan. Saya tidak baca qala Rasulullah, langsung kepada matan. Hadis itu kalau ada dibaca sanadnya an-an-anan kan begitu kan? Biar singkat saya langsung baca matan. Matan itu yakni kalimat hadisnya. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi. Tidak ada seorang laki-laki yang ziarah menengok melihat kuburan saudaranya, wa yajlisu indahu, dan duduk di samping kuburannya, illa sta'nasa bihi, kecuali dia senang seakan-akan saya datang ke Bapak, bertamu ke rumah. Makanya kalau ada orang bertanya, Kiai saya kirim Fatihah kepada Bapak Ibu saya di kampung sana, nyampe juga. Tapi kan beda kalau kita nenteng sendiri nyampe ke rumah, itu rasanya beda. Hadisnya ada bukan sekedar logika, enggak. Di sini dikatakan ista'nasa bihi, dan dia itu senang sampai hatta yakum,
hingga kita berdiri. Lanjutnya para jemaah sekalian, di ziarah orang yang tercinta ini langsung kepada hadis, ma yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fi darid dunya. Ya. Jadi orang yang ada di dalam kubur itu senang apabila diziarahi orang yang dia cintai selama di dunia. Misalnya saya punya istri saya kan sudah wafat nih Pak ya. Datanglah saya ke kuburan istri saya, senang. Atau sebaliknya, tapi kalau perempuan khilaf ya. Ada yang mengatakan makruh. Tapi mohon maaf, jangan dipertajam soal ziarah perempuan ke kuburan. Tapi ala kulli hal secara umum bahwa orang di dalam kubur itu menangkap apa yang kita lakukan. Termasuk juga hadis ini. Qala Anas, ma yakunul mayyit fi qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Jadi senang mereka itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi. Terus saya baca balik. Hadis ini tadullu ala anna zair. Katanya Imam Al-Hafidz Jalaluddin Asy'ati. Tadullu ala anna zair, menunjukkan bahwasanya orang yang berziarah, ziarah kubur, mata jaa alima bil mayyit. Kalau datang, mayit itu tahu. Wa sami'ah, mendengar. Wa anisa bihi, senang. Senang artinya apa? Bahagia. Wa hadza 'amun fi haqqi syuhada. Ini bukan hanya orang yang mati syahid, enggak semuanya. Wa ghairihim. Para nabi, orang soleh, orang biasa, bapak ibu kita. Fa innahu la yuqatu. Dan ini tidak dibatasi terhadap orang-orang yang misalnya orang yang mati syahid. Karena itu para jemaah sekalian, bahkan ruh, ya ini kita berbicara ruh di dalam kubur, ruh satu dengan ruh yang lain itu saling mengunjungi. Ya, ini sampean baca sendirilah hadisnya itu. Ini waktu sangat terbatas, tapi secara umum dengan hadis-hadis yang saya bacakan, Quran yang saya tampilkan, kemungkinan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, inilah yang terjadi. Kita percaya adanya itu, dan ini barang gaib, Pak. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Terus bagaimana seharusnya setelah kita tahu soal ini? Ayo kita persiapkan begitu saja. Setelah tahu ini ngapain? Pertama ya persiapkanlah kita. Paling tidak kita punya penolong, pembela. Saran saya di tempat ini, Bapak dan Saudara sekalian, punya pembela secara khusus, ya amal ibadah kita pastinya. Tapi secara khusus tolong hafalkan, dawamkan surat Al-Muluk, surat Tabarok. Surat apa? Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkanlah mumpung sekarang. Sempat-sempetinlah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim, dan seterusnya. Dihafalkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fardil basar hal tara min futur marjil basar karatan, dan seterusnya. Hafalkan. Saya ikhtiar bagaimana sekiranya hafal, dan ini disebut sebagai surat munjiat, Pak. Surat apa? Munjiat. Surat yang menyelamatkan. Tunji qari'aha min adzabil qabri, karena apa? Karena akan menyelamatkan bagi pembacanya dari azab kubur. Dari azab kubur. Itu saran saya. Ya mau apa sih setelah pengajian tahu azab kubur, ada nikmat kubur. Ya mari kita lakukan, di antaranya paling sedikit itu. Apalagi sampai hafal Quran ya. Termasuk amal-amal kita ini akan menjadi teman besok. Nah, dan insya Allah para jemaah sekalian, antara bacaan yang kita baca hari ini
Dan sampai ke kuburan, di tengah-tengah ini kan kehidupan kita. Orang yang ahli surat Tabarok hidupnya barokah biasanya. Ada pengaruh. Tapi mohon maaf, nggak usah saya buka lah rahasianya itu apa, sirnya itu apa. Takut Bapak terfokus kepada buahnya. Saya mengatakan begini kenapa? Karena ketika saya buka, mata kita ini kadang-kadang fokus kepada buah yang kecil di sini. Saya sendiri melihat orang yang ahli tabarok hidupnya barokah. Dan biasanya karena surat itu disebut surat Al-Muluk, Al-Muluk itu kerajaan, Pak. Orang yang ahli baca surat tabarok ini ada aura positif ketika dia memimpin. Mohon maaf, agak dibuka sedikit ini rahasia. Yakni para pemimpin itu kalau baca surat tabarok adem bawahnya. Adem bawahnya. Tapi jangan fokus kepada jangan fokus kepada biar jadi saya wibawa, biar saya jadi pemimpin. Kecil lah. Ngapain pakai itu? Saya sarankan tetap niat ibadah. Baca tabarok niat ibadah. Nanti keluar sendiri gitu. Nanti keluar sendiri. Termasuk juga tahajud. Termasuk juga sholawat. Termasuk juga misalnya Bapak baca surat Waqiah. Kan begitu kan? Istighfar. Ada buah dunianya. Dan kadang-kadang memang ada orang-orang tertentu saya sodorin biasanya. Ini manfaatnya ini. Kamu baca sholawat ini. Karena kadang-kadang orang sangat butuh dalam jangka pendek. Karena sedang ada kebutuhan yang mendesak. Ya seperti anak kecil lah. Anak kecil, anak saya disuruh sholat kadang-kadang males sholat. Dikasih akhirat nggak nyampe, itu terlalu terang. Akhirnya kok dia menganggap terlalu jauh. Ya kadang-kadang dikasih yang sedikit lah. Kalau kamu rajin sholat nanti Bapak hadiahin sepeda gitu kira-kira. Manusia juga begitu ya. Bapak kadang-kadang begitu juga. Aduh Kiai, saya itu pengen amalan atau ini sudah sholat isya, sudah masuk. Baik, saya tutup nih. Ada yang mengatakan begini kepada saya, Kiai saya pengen bagaimana sekiranya usaha saya lancar. Saya kasih itu tahajud, sholawat. Setelah dapat beberapa bulan, datang lagi, Kiai masih biasa-biasa Kiai, gak maju-maju. Tapi tahajud udah Kiai, sholawat udah. Kamu bisa tahajud, bisa sholawat itu sudah menang banyak udah. Nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu makmur. Begitu ya Kiai. Itu yang saya tampilkan itu kan cuma dunia. Nikmat yang paling besar ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah. Titik. Jadi bagaimana? Sudah syukur sudah. Saya nunggu kaya kok, kelamaan. Kira-kira demikian, mohon maaf. Apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, walaupun saya tidak fokus berbicara tentang nikmat kubur dan azab kubur, tapi wa mahi walaihi saya terangkan berdasarkan Quran dan hadis dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semuanya itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.